Saat itu, Indonesia memasuki tahun 1998 dengan kondisi ekonomi yang centang perenang. Nilai tukar rupiah yang anjlok memicu berbagai dampak yang agaknya tak pernah diduga oleh rezim Orde Baru. Harga-harga bahan pokok yang mulai meroket tajam menjadi sinyal kepada rakyat bahwa krisis ekonomi bukanlah diskursus para ekonomi belaka, melainkan kenyataan yang benar-benar akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Rentang dari tahun 1997 sampai 1998 itu sendiri ditandai dengan kemelut politik yang penuh dengan intrik, misteri, kekacauan, dan penuh tragedi. Sukma, kamu pernah ngerasa nggak? Kita ini seperti hidup di negeri yang pura-pura tuli. Setiap hari kita bicara soal keadilan, tapi bahkan keadilan itu sendiri dikubur di bawah meja kekuasaan. Aku tahu, Diki. Tapi kadang aku bertanya, apa suara kita benar-benar didengar? Lihat saja tadi pagi, ada mobil hitam parkir lama di depan fakultas. Apa kau yakin kita aman? Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tapi Sukma, jika kita bersama, kurasa kita akan jadi lebih kuat. Baca buku, diskusi, turun ke jalan. Itu hal yang sudah kita lalui selama ini. Dan hal itu pula yang membuat kita tetap menjadi manusia. Kalau kita diam, siapa lagi yang akan melawan? Diki, aku dengar nama kita sudah masuk daftar pengawasan loh. Apa kamu tidak takut apa? Takut itu wajar. Tapi aku lebih takut kalau kita berhenti bicara. Hidup bukan untuk tunduk, tapi kita hidup untuk melawan. Kau tahu, aku pernah baca, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan hilang dari sejarah. Tapi bagaimana kalau mereka benar-benar datang? Kalau kita hilang, siapa yang nyari kita? Selama ada yang mengingat, kita tidak akan benar-benar hilang. Jangan biarkan rasa takut membungkam diri kita, Sukma. Dan tibalah malam itu, malam ketika negara menunjukkan taringnya, malam ketika demokrasi dikubur hidup-hidup. Mereka datang seperti hantu, menyambar tanpa peringatan, membawa pergi tanpa alasan, menghilang tanpa jejak. Inilah awal dari ritual penghilangan yang sistematis, pembunuhan karakter yang terencana, dan pembungkaman massal yang paling canggih dalam sejarah negeri ini terbentuk. Kenapa kalian lakukan ini? Apa salah kami? Tidak usah banyak tanya. Negara tidak butuh orang seperti kalian. Kalian bisa memukul tubuhku, tapi kalian tidak akan pernah bisa membunuh pikiranku. Kita lihat saja. Setelah ini, kau bahkan tak tahu siapa dirimu sendiri. Bunuh aku kalau kau mau, tapi jangan kau berani untuk membungkam ceritaku. Kau pikir negara peduli pada omonganmu? Kau hanya debu yang mudah ditiup angin. Selama ada yang masih mengingat, maka aku tidak akan mati. Dasar kepala. Tolong lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Cerita ini tidak akan pernah bisa dibungkam. Kau diam. Tapi sejarah berputar. Angin perubahan mulai berhembus. Mahasiswa turun ke jalan. Rakyat bergerak bersama. Mereka menembak kami dengan peluru. Kami melawan dengan bunga-bunga. 12 Mei 1998, Trisakti berdarah. 19 Mei 1998, Jakarta membara. 21 Mei 1998, sebuah rezim tumbang. Apakah kita menang? Tanya seorang mahasiswa yang sedang berperang. Atau kami hanya diberi ilusi kemenangan? Sementara mayat-mayat teman kami masih mengambang di antara gelombang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak
saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Di antara gemuruh ombak dan bisik angin, laut menyimpan cerita yang tak terucap. Daratan ini pernah menjadi saksi bisu para pejuang kata yang raib tanpa jejak. Mereka yang berani bersuara lantang tiba-tiba lenyap bagai ditelan bumi. Di era Orde Lama, ketika negara masih muda dan kekuasaan bergerak seperti pedang, banyak aktivis, mahasiswa, dan seniman menghilang tanpa kabar. Keluarga mereka menunggu dengan mata yang tak pernah kering, pun bertanya, "Di mana engkau, wahai anakku? Di mana engkau, wahai sahabat karibku?" Kini, di tengah gemerlap zaman, aksi Kamisan hadir bagai lentera. Setiap Kamis, mereka berkumpul dengan payung hitam, mengenang yang telah tiada. Seperti laut yang tak pernah berhenti bercerita, mereka pun tidak akan berhenti menuntut keadilan.